Ori 18 ditawarkan sejak tanggal 1 Oktober hingga 21 Oktober mendatang. Akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2023. Namun, ori sifatnya bisa diperdagangkan setelah 1 tahun. Selamat pagi teman-teman, bisa dengar suara saya? Selamat pagi teman-teman, bisa dengar suara saya? Yang lain mana ini yang lain? Oke. Bisa, Pak. Oke. Jelas ya? Jelas. Oke, baik, ini saya mulai dulu sambil nunggu teman yang lain join ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat prakerja semua, jumpa lagi dengan saya Muhtarom dari LPTK Wahana Tama Indonesia dalam program Mudahnya Desain Grafis dengan CorelDRAW. Tentunya program ini masih kerjasama antara LPPK kami, Wahana Tama Indonesia dengan platform Mau Belajar Apa. Oke, untuk hari ini agendanya pertanggal 9 Oktober 2020 kita sudah masuk sesi terakhir ya. Masuk sesi terakhir. Jadi untuk materi hari ini di sesi terakhir kita akan belajar membuat desain logo. Nah, oke ya. Langsung saja buat teman-teman yang mau mengikuti tutorialnya, teman-teman bisa siapkan dulu komputernya, berikut juga software CorelDRAW-nya, bisa pakai X4, X5, ataupun versi yang terbaru sekalipun. Sambil disiapkan buat teman-teman yang mungkin masih ngantuk mau buat kopi dulu monggo, atau yang belum sarapan monggo, sambil sarapan pilih ya. Monggo. Ini akan saya share screen dulu. Sangat menjanjikan dan itu terdapat kita sebelum pandemi. Oke ya, kelihatan ya teman-teman. Biar ini lebih mudah, ini izinkan saya untuk mute all dulu ya, biar nanti enggak terlalu berisik. Oke. Oke, untuk pembuatan logo hari ini kita akan belajar membuat desain logo. Nanti akan saya ajarkan buat 2 buah logo ya. Untuk logo pertama kita akan membuat logo HUTRI ke-75. Itu logo yang pertama. Nah, untuk logo kedua kita akan membuat ini ya, logo salah satu operator seluler. Telkomsel ya. Nanti. Oke, sudah dipersiapkan untuk Corelnya, silakan buat lembar kerja baru ya. Klik menu file, pilih new atau Ctrl N ya. Silakan dikasih nama logo gitu. Nah, karena kita akan membuat logo HUTRI yang ke-75, langkah pertama setelah lembar kerja kita buat, kita akan membuat objek dasar ini ya, segi 5. Jadi kita bisa pakai yang namanya polygon tool. Bentuknya seperti ini ya, icon segi 6. Pastikan untuk membuat segi 5, kita juga isi angkanya ya, di points or side, kita isi 5. Kalau sudah, langsung kita buat sambil tahan kontrol. Al-Ghazali Ahmad, absennya kok nggak bisa ya Pak, biasanya kan bisa dibuka. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini sementara kita ngikuti tutorialnya dulu ya. Oke. Nggak usah khawatir untuk Mas Ahmad. Oke, setelah kita buat objek dasar persegi 5, selanjutnya objek ini boleh langsung kita kasih warna merah. Karena fungsinya nanti akan, ini ya, kita fungsikan sebagai background. Ya. Backgroundnya 75. Nah, setelah kita kasih warna merah, jika ini saya zoom atau perbesar tampilannya ya. Nah, ini kan ada outline ya. Kita rapikan saja dengan cara menghilangkannya. Nah, teman-teman bisa dengan menggunakan outline width, kita atur jadi none. Atau langsung klik kanan pada palet
warna dengan icon silang. Nah, ini cara lain, cara cepat. Oke, jika sudah, selanjutnya ini akan kita balik ya. Jadi yang semula ini sudut atau runcingnya di atas, kita akan balik ke bawah. Cara termudahnya, langsung saja teman-teman perhatikan di sini. Di sini kan ada settingan mirror ya. Mirror horizontal untuk balik kanan, mirror vertikal untuk balik atas bawah. Nah, yang kita pilih mirror vertikal. Kita pilih. Otomatis objeknya sekarang terbalik ya. Jadi runcing atau lancipnya berada di bawah. Oke, selanjutnya di bagian sini ini akan kita lengkungkan ya sedikit. Terus di bagian sudut kanan dan kiri atas ini mau kita samakan ya lurusnya atau lebarnya dengan sudut kanan kiri yang bawah. Jadi pertama agar kita bisa memodifikasi ukurannya ataupun bentuknya, kita terlebih dahulu convert to proof. Caranya klik kanan pada objek. Nah, di situ akan muncul beberapa opsi. Kita pilih Ctrl plus K atau convert to proof. Baru setelah kita pilih convert to proof, kita aktifkan yang namanya shape tool. Seperti itu ya. Nah, kita perhatikan dulu ya teman-teman. Di sini ada masing-masing titik di setiap sudutnya. Tapi ada juga titik, tapi tidak pas di sudutnya ya. Nah, kita buang saja titik atau node yang di tengah-tengahnya ini ya. Nah, ini ada 5. Caranya kita klik 2 kali ya. Klik-klik gitu ya. Lakukan hal yang sama untuk sisanya. Klik-klik gitu ya, untuk menghapus. Ada 5, 2. Oke, sudah hilang. Selanjutnya kita luruskan dulu ya. Jadi kanan atas kita luruskan dengan kanan bawah. Kiri atas kita luruskan dengan kiri bawah. Caranya biar teman-teman mudah, ini kita buat dulu yang namanya guideline. Guideline itu garis bantu ya. Bisa kita buat dengan cara drag dari ruler. Ini ya penggaris. Jadi harus ditampilkan dulu. Dari ruler kita drag atau klik tahan, terus kita seret. Paskan di ini ya sudut kiri bawah, terus buat satu lagi paskan di sudut kanan bawah. Nah, di sini. Ini nanti yang kita buat acuan ya. Kalau kurang pas digeser sedikit. Ini. Oke, kalau sudah aktifkan kembali shape tool ya, masih sama pakai shape tool juga. Kita klik objeknya. Sekarang kita tarik satu persatu ya. Kita mulai dari sudut kanan atas. Jadi kita drag atau kita klik tahan, lalu seret ke kanan sambil tahan kontrol. Seretnya seberapa Pak? Nah, kita paskan di garis atau guideline yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan yang sudut kiri atas, klik tahan, seret ke kiri sambil tahan kontrol. Kenapa kita sambil tahan kontrol? Biar sudutnya ini nggak naik, nggak turun ya. Jadi pas ya, tetap sejajar di posisi semula ya. Oke. Selanjutnya untuk ukurannya ya, ini kalau kita tahu hasil atau logo aslinya, ini agak ke atas ya atau tinggi. Maka dari itu kita harus seleksi 2 sudut atas ya, kanan dan kiri. Nah, caranya seleksi bersamaan 2 sudut atas kanan kiri, kita pakai shape tool, kita drag seperti ini. Jadi dengan shape tool kita ini ya untuk seleksi 2 sudut atau lebih secara bersamaan. Oke, 2 sudutnya sudah kita seleksi bersamaan, ditandai dengan warna biru ya 2 sudutnya. Langsung saja kita
tarik ke atas. Jadi klik tahan, sambil tahan kontrol lagi ya. Kurang lebih buatnya segini ya, kurang lebih segini. Kalau sudah, kita ini ya, klik luar area dulu ya. Untuk guideline-nya sebenarnya sudah boleh dihapus ya. Kalau misalnya Pak guideline-nya mengganggu, ya udah pakai pick tool, terus kita pilih guideline-nya ya. Kalau mau dihapus dulu. Nah, jadi hasil sementara seperti ini dulu. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat kelengkungan di sini sama di sini ya. Kanan dan kiri bagian bawah. Maka dari itu aktifkan kembali Shape Tool. Oke, Shape Tool sudah diaktifkan. Sekarang yang kita pilih pertama adalah bagian ini ya, yang paling bawah, sudut yang paling bawah, yang runcing. Itu kita klik. Nah, teman-teman perhatikan di property bar. Kita pilih yang namanya Convert to Groove. Jadi nanti akan muncul anak panah baru ya, yang nanti bisa kita lengkung-lengkungkan gini ya. Ini nanti. Biarkan saja dulu ya. Selanjutnya, kita pilih sudut kanan bawah. Yang ini, kita klik. Aktifkan kembali fitur Convert to Group. Jadi nanti muncul anak panah baru di sini ya. Sebenarnya untuk membuat lengkung, teman-teman bisa tarik seperti ini ya. Jadi area di antara atau di tengah-tengahnya dua anak panah baru yang muncul tadi. Jadi kita klik tahan. Seperti ini ya. Yang bagian sini juga. Sebenarnya ini juga sudah bisa ya. Cuma kalau mau teman-teman variasikan, nanti teman-teman bisa klik satu persatu anak panah ya. Nah, ini mau tarik di sini, ini mau tarik di sini. Yang ini juga. Seperti itu ya. Disesuaikan saja. Monggo, menurutnya yang paling enak itu gimana? Oke. Oke. Ini sudah. Selanjutnya kita akan membuat angka 75-nya ya. Nah, untuk angka 75-nya sendiri ini kita tidak buat dengan teks ya, melainkan dari objek dasar, yakni saya pakai objek dasar rectangle atau objek dasar persegi, berikut juga objek dasar lingkaran atau pakai tools ellipse ya. Untuk lingkarannya nanti untuk membuat kelengkungannya angka 5, seperti itu. Oke, terlebih dahulu kita netralkan pakai pick tool dulu ya teman-teman. Jadi dinormalkan dulu pakai pick tool. Selanjutnya kita aktifkan rectangle tool. Jadi pertama kita akan buat angka 75-nya dulu. Buat angka 75 seperti ini. Persegi panjang ya. Cukupnya saja. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa langsung pakai atau isikan warna putih ya. Kasih warna putih. Nah, selanjutnya untuk bagian bawah, ini saya nggak buat manual ya. Biar ketebalannya sama, saya cukup pakai duplikat. Nah, duplikatnya paling cepat, kita bisa pakai kombinasi tombol Ctrl plus D. Jadi langsung tekan di keyboard tombol Ctrl plus D. Nah, untuk bagian bawah, ini nanti akan saya buat posisinya vertikal ya. Posisinya vertikal. Jadi kita bisa pakai fitur ini teman-teman. Angle of rotation. Sudut putaran itu mau dibuat berapa? Karena sebelumnya horizontal, kita mau buat vertikal, kita isikan saja 90. Jadi siku ya teman-teman. Anggap saja kayak kita buat sudut siku-siku 90 derajat. Kalau sudah, kita enter. Otomatis
hasil duplikat yang sebelumnya horizontal, ini posisinya sekarang jadi vertikal ya. Itu. Oke, kalau sudah, untuk ukurannya mungkin ya, ini masih sama panjang. Nah, kalau kita ini ya lihat dari logo aslinya, ini yang bawah agak panjang ya. Karena itu kita bisa tarik manual dengan memilih node yang bawah tengah ya. Jadi yang sini. Ini kita tarik manual. Nah, seperti ini. Oke. Loh, Pak, nanti itu melengkung, Pak, bukan cuma lurus. Bisa ya. Oke. Yang penting kita buat ukurannya segini dulu ya, panjang. Oke, jika sudah diubah ukurannya, disesuaikan. Selanjutnya, biar ini jadi lengkung, biar bisa kita modifikasi bentuknya, kita klik kanan terlebih dahulu. Klik kanan, pilih Convert to Group atau Ctrl plus key. Baru kita aktifkan yang namanya Shape Tool. Jadi teman-teman, sebelum membuat kelengkungan pada objek-objek, itu di Convert to Group dulu ya, atau Ctrl plus key. Cuma kalau nanti misalnya kita klik kanan, Convert to Group-nya tidak bisa diklik, nah itu sudah tidak diperlukan lagi, langsung saja pilih Shape Tool, seperti itu ya. Oke, setelah Shape Tool kita aktifkan, teman-teman bisa lihat, karena ini objeknya persegi panjang ya, maka dia punya 4 sudut. Nah, yang kita pilih pertama adalah sudut yang kanan bawah. Nah, ini ya. Kita klik, lalu pilih Convert to Group di property bar. Kita klik. Nanti akan muncul anak panah di atasnya. Nah, acuannya anak panah ini munculnya dari mana, di depan atau di bawahnya itu gimana, Pak? Nah, teman-teman bisa lihat di objek yang kita convert to group sebelumnya pakai Shape Tool, ini salah satunya pasti berupa anak panah. Nah, tinggal kita lihat anak panahnya itu ngadepnya kemana ya. Kalau di sini kan punya saya ngadepnya ke kiri. Berarti otomatis kalau saya klik anak panahnya, lalu saya convert to group, maka yang muncul di belakangnya. Begitu seterusnya ya. Jadi jalannya itu mundur. Nah, jalannya itu mundur. Itu ya, itu hanya sebagai contoh. Oke, selanjutnya ini tadi sudah di-convert to group, objek ataupun sudut kedua yang kita pilih, selanjutnya adalah yang kiri atas, karena kita mau memunculkan di bawahnya ya. Kita pilih sudut kiri atas, kita klik, lalu pilih convert to group di property bar. Nah, seperti ini. Sudah, ini yang kanan sudah muncul, terus yang kiri juga sudah muncul. Ini nggak usah diapa-apakan dulu. Selanjutnya, untuk sudut yang bawah, 2, kanan kiri, ini kita seleksi sekaligus atau bersamaan. Caranya masih pakai Shape Tool, kita langsung dengan melakukan drag ya. Drag. Jadi 2, sama kayak kita tadi buat background-nya. Oke, 2 ini sudah diseleksi sekaligus. Lakukan yang sama seperti step sebelumnya, kita drag atau kita tarik ke kiri ya di sini. Kita tarik ke kiri sambil tahan kontrol. Nah, sini. Tarik ke kiri sambil tahan kontrol. Oke, sudah. Jika sudah, jika teman-teman perhatikan ini kok Pak ketebalannya kok nggak sama ya atau gimana ya? Agak kesannya lainnya tebel, lainnya agak tipis gimana? Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan memilih satu persatu ini ya sudut. Nah, misalnya saya pilih sudut kanan atas, ini kan muncul panah ya. Nah, ini panahnya kita tarik ke bawah, ke atas, nanti disesuaikan sampai kita sambil dilihat ya. Nah, ini objeknya sudah sesuai apa belum ketebalannya. Terus kita pilih kiri bawah. Kita tarik. Kanan bawah, kita tarik atas. Nah, gitu. Terus kanan atas, kita tarik lagi. Kiri atas, tarik lagi. Jadi nanti disesuaikan mau ini lebih lengkung lagi atau gimana nanti bisa ya.
Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan buat itu ya, yang angka 5-nya sekarang ya. Angka 5-nya. Oke, karena ini tadi angka 7 ini terdiri dari 2 buah objek. Untuk angka 5-nya saya pertama membuat objek dasar persegi panjang, posisinya horizontal juga seperti ini. Nah, jadi saya cukup lakukan duplikat dari objek pertama dari angka 7 ya. Nah, tadi kan saya pakai Ctrl D ya untuk duplikat. Nah, untuk yang kedua, ini akan saya kasih tahu cara yang lain untuk duplikat objek. Kita klik tahan ya pada objek. Klik tahan pada objek, lalu seret ke area manapun. Ke kiri, ke kanan, ke atas boleh. Klik kiri tahannya jangan dilepas dulu, lalu kita klik kanan. Nah, di situ jika sudah muncul icon plus ya, di samping pointer atau kursornya, boleh kita lepas. Pak masih bingung ya udah, saya ulang. Klik kiri tahan pada objeknya, kita seret ke area manapun. Atau istilahnya di drag ya. Di drag itu kan pakai klik kiri tahan. Nah, klik kiri tahannya jangan dilepas dulu, lalu kita klik kanan. Nah, jika sudah muncul icon plus di samping pointer atau di samping kursornya, kita lepas. Otomatis objeknya sudah terduplikat. Kepanjangan Pak, ya udah tinggal kita kurangi ya, nggak usah khawatir. Nah, biar lebih mudah kita hilangkan dulu warnanya. Jadi biar tinggal outline, nah, seperti itu ya. Nah, kopian ini kita tarik. Nah, seperti ini. Baru kita kasih ya sudah turunkan. Kasih warna ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk objek pertama dari angka 5. Nah, selanjutnya untuk objek kedua dari angka 5-nya vertikal, kita duplikat lagi ya. Ctrl D bisa atau klik kiri tahan bisa. Nah, tinggal kita rotasi 90 biar jadi vertikal. Enter. Kita posisikan manual seperti ini. Oke. Kalau kepanjangan tinggal kita tarik. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya kita buat kelengkungan dari angka 5 ya. Maka dari itu saya aktifkan dulu tools ellipse ya. Tools ellipse ikonnya lingkaran. Langsung kita buat sambil tahan kontrol. Kalau nggak langsung pas nggak masalah ya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Toh masih bisa digeser ya. Geser atau disesuaikan. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk objek lingkarannya, ini nanti akan kita lubangi ya. Akan kita lubangi dengan lingkaran juga. Maka dari itu akan saya duplikat lingkarannya jadi 2. Hanya saja untuk lingkaran duplikatnya ini berada pas di tengah-tengah. Caranya gimana Pak? Nah, teman-teman bisa perhatikan. Sambil kita tahan tombol shift. Jadi tombol shift-nya ditahan dulu. Nah, ini saya tahan. Lalu teman-teman tarik salah satu sudut ya. Bisa kanan atas, kiri kanan bawah, kiri bawah atau kiri atas. Nah, itu ya. Jangan yang tengah. Sudut, namanya sudut itu pojok ya. Kita tarik salah satu sudutnya ke dalam. Ini sambil tahan shift ya. Shift-nya jangan dilepas dulu. Klik kiri tahannya juga jangan dilepas dulu, lalu kita klik kanan. Sama seperti step sebelumnya, jika sudah muncul icon plus di samping pointer, kita lepas. Otomatis objeknya ini ya, duplikat jadi 2. Nah, biar nanti tebelnya sama dengan yang ini, jadi yang kita ambil di bagian sini saja. Oke, ini sambil kita rotasi dikit dulu ya. Oke, sudah.
Selanjutnya, objek lingkaran yang besar ini akan kita potong dengan objek lingkaran yang kecil. Jadi kenapa dipotong? Biar nanti berlubang ya, bisa membentuk kelengkungannya angka 5. Jadi yang kita posisikan sebagai pemotong, yakni lingkaran kecil, harus kita klik atau kita pilih terlebih dahulu. Harus kita klik. Kalau sudah, teman-teman bisa tahan tombol shift kembali. Lalu pilih objek lingkaran yang besar yang akan kita potong. Oke, shift-nya boleh dilepas. Sekarang kita pilih yang namanya trim. Jadi menu-menu seperti ini yang tadi ya, trim, wheel, dan lain, itu muncul kalau ada 2 objek ataupun lebih yang diseleksi secara bersamaan atau dipilih secara bersamaan. Oke, hasilnya nanti gimana? Nah, ini yang kita fungsikan sebagai pemotong, ini kita buang, sudah tidak diperlukan lagi. Nah, ini objek lingkaran besar yang sudah kita potong. Kalau saya kasih warna, nah, hasilnya berlubang. Nah, seperti itu ya. Nah, biar mudah, ini saya hilangkan dulu warnanya ya, karena masih saya potong kembali ya sedikit. Oke, selanjutnya di objek ini ya, kita akan lakukan pemotongan lagi ya sedikit. Nah, di sini untuk memotongnya lagi saya pakai rectangle ya. Rectangle objek persegi. Teman-teman sesuaikan saja bagian yang dipotong. Ini sudah, tidak usah khawatir untuk yang atas ya, masih bisa dipotong. Oke. Setelah objek persegi ya, yang kita fungsikan sebagai pemotong, ini posisi sudah diklik atau diseleksi terlebih dahulu. Klik dan tahan kembali tombol shift. Tombol shift ditahan, lalu kita pilih objek lingkaran yang sudah berlubang tadi. Nah, tombol shift-nya sudah dilepas, nah, nanti akan muncul menu seperti ini lagi ya teman-teman. Menu-menu setting yang muncul ketika ada 2 buah objek yang dipilih secara bersamaan. Kita pilih kembali yang namanya trim atau potong. Hasilnya mana Pak? Nah, ini kita klik. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Cuma ini masih belum rapi ya, di bagian sini harus kita potong kembali. Oke, saya undo dulu. Biar ini kepotong kembali, saya rotasi monggo atau disesuaikan monggo ya. Nah, seperti ini. Cukup posisikan seperti ini. Oke. Untuk objek yang kita fungsikan sebagai pemotong, ini posisinya sudah terklik atau aktif. Tahan tombol shift, pilih objek yang mau dipotong. Shift-nya boleh dilepas, pilih kembali, trim. Jadi nggak usah khawatir ya, meskipun saya pemposisiannya seperti ini, Pak yang putih nanti ikut potong enggak. Nah, jadi hanya objek yang bersangkutan saja ya. Kalau sudah kita delete. Nah, ini. Hasil sementara kalau kita warna, nah, seperti ini ya. Oke, sekarang tinggal kita rapikan. Nah, teman-teman, untuk angka 75-nya tadi kita buatnya kan bukan pakai teks ya, melainkan pakai objek dasar persegi dan kombinasi objek lingkaran. Nah, pasti di masing-masing objek ini ada outline. Nah, oke. Selanjutnya kita blok terlebih dahulu ya. Blok terlebih dahulu pakai pick tool. Blok objek yang membentuk angka 75. Nah, seperti ini. Untuk background-nya jangan. Jadi cukup bloknya seperti ini. Jadi nggak kelewat background ya. Kalau sudah, kita pilih well dulu. Kita pilih well. Otomatis nanti objeknya akan nyambung jadi satu objek. Kalau kita kasih warna, jadi satu ya. Nah, seperti itu. Balik. Tinggal kita hilangkan outline-nya atau garis hitam di tepi objek dengan men-setting outline width jadi none. Atau teman-teman bisa pakai klik kanan pada palet color dengan tanda atau icon silang. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi angka 75-nya nanti mau dikasih warna kuning, mau kasih warna putih ataupun hitam.
ya, karena sudah di-well atau dijadikan satu. Langkah terakhir tinggal kita blok, klik kanan, pilih grup objek. Nah, seperti ini. Oke ya, ini hasil akhir dari proses pembuatan logo HUTRI yang ke-75. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, monggo. Atau sambil ini ya, sambil saya share juga mengenai absen ya, mungkin yang masih bingung dari sesi pertama sampai sesi hari ini. Bentar, saya buka dulu grup. Monggo sambil saya mau menjelaskan berkenaan dengan apa absen, mungkin ada yang ditanyakan. Ini sambil saya baca chat juga ya. Haryono ulangi saat trim. Oke, trim. Sebelum kita praktek ke ini ya, ke objek lingkaran yang membentuk jadi ini yang kelima. Di sini akan saya praktekkan dulu di objek dasar persegi dengan persegi. Jadi fitur trim itu adalah salah satu fitur dari ini ya, fitur shaping atau pembentukan objek ulang. Fitur shaping ini sendiri dihasilkan dari dua buah objek yang diseleksi sekaligus. Ya, dua buah objek atau lebih. Nah, untuk membuat fitur trim atau potong ini sendiri, caranya adalah teman-teman klik dulu atau pilih dulu objek pertama yang difungsikan sebagai pemotong. Lalu tahan tombol shift, lalu klik objek kedua atau objek yang akan dipotong. Shift-nya boleh dilepas, sekarang kita pilih trim. Maka yang dipotong adalah objek kedua. Jadi intinya ini tidak berpengaruh pada posisi objek ya. Meskipun di sini misalnya objek yang biru posisinya masih berada di bawah. Nah, sedangkan yang mau kita potong adalah yang kuning. Maka yang harus kita pilih dulu adalah objek biru ya atau yang bawah. Tahan tombol shift, pilih objek yang atas atau warna kuning. Tombol shift-nya boleh dilepas, kita pilih kembali trim. Yang kepotong adalah yang kuning. Nah, begitu juga kalau kita ini ya terapkan di objek lingkaran. Dua buah lingkaran. Nah, ini saya duplikat. Lingkaran pertama saya pilih, jadi saya fungsikan sebagai pemotong. Tahan shift, lingkaran kedua warna merah saya pilih. Shift boleh dilepas, kita pilih trim. Maka hasil yang dipotong seperti ini. Jadi tinggal komposisiannya nanti teman-teman seperti apa ya, biar membentuk lagi objek yang lain. Seperti ini ya. Oke, itu kalau objeknya cuma di sebelahan ya. Nah, kalau objeknya ini di dalam ya, otomatis nanti lingkarannya berlubang seperti yang kita buat jadi angka 5. Nah, maka dari itu untuk lingkaran warna kuning ini saya duplikat dulu. Caranya tahan tombol shift. Tarik salah satu sudutnya ke dalam. Tombol shift-nya jangan dilepas dulu, nah samping poin mas. Ini baru duplik. Nah selanjutnya yang kita potong atau yang mau kita lubangi kan lingkaran yang besar. Nah yang kita fungsikan sebagai pemotong ini lingkaran yang kecil. Berarti yang kita pilih adalah lingkaran yang kecil dulu. Jadi setiap objek baru atau duplikat itu pasti posisinya di atas ya. Taunya di atas gimana? Kalau kita kasih warna, objek di belakangnya warnanya tertutupi ya. Nah gitu. Oke. Ini objek pertama atau lingkarannya, saya pilih dulu.
lalu saya tahan tombol shift, saya pilih lingkaran yang besar atau objek kedua. Shift-nya sekarang boleh dilepas, kita pilih trim. Tuh, nggak berlubang Pak, kita pindah atau geser dulu ya objek pemotongnya. Nah, seperti ini. Dan nggak diperlukan. Ini malah outline-nya biar lebih rapi. Saya untuk trim. Nanti silakan dipraktekkan di ini ya, di yang lain ya, biar di objek lain. Nanti kira-kira menghasilkan objek seperti apa. Oke, seperti itu. Untuk yang lainnya sambil saya baca dulu. Oh iya, sampai lupa ya, mau jelasin ini ya, absen ya. Sebentar. Masuk dulu di situs maubelajarapa.com tanpa spasi ya. Nah, kalau sudah loginnya pilih yang 5 ya. Sebenarnya murid ya, artinya pelajar. Oke, kalau sudah tampilan login dinner ini ya, email sama kata sandi di bagian login ya atau masuk. Jadi yang sebelah kiri. Kita klik email yang sudah didaftarkan di ini ya, yang dibuat akun mau belajar apa, berikut juga passwordnya. Kalau sudah pilih masuk atau login. Tuh, kok error ya? Pasal internet gagal. Oke, sebentar. Masuk. Jaringannya kayaknya lagi ini ya, lagi lemot. Sebentar. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman kalau sudah login. Nah, pastikan teman-teman pilih ini ya, tab kelas yang sedang berjalan. Ini jadi yang sedang berlangsung ya webinarnya. Cuma karena ini saya buka akun teman yang ini ya sudah selesai, jadi di sini nggak ada. Tapi pastikan teman-teman ini ya, pilih kelas yang sedang berjalan. Nanti tampilannya harus seperti ini. Nah, harus seperti ini ya tampilannya. Cuma yang dipilih kelas yang sedang berjalan. Nah, absennya tinggal klik masuk kelas di sini. Jadi tulisan masuk kelas yang di atas bintang 5 itu ya, itu diklik aja. Nah, sebenarnya ini sudah absen ya teman-teman. Cuma dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya mengikuti pelatihan kami itu masih bingung juga. Pak, itu tahunnya sudah absen gimana? Nah, sekarang pilih ulasan dan sertifikat. Kita klik. Nah, di sini hasil dan sertifikat. Pilih. Nanti di situ akan ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Intinya tanda dia sudah absensi apa belum. Nanti misalnya saya contohkan di sesi 2 ya. Nanti akan muncul data-data ya sesuai dengan nama, gender, jenis kelamin, nomor, email, terutama ini ya, check in dan check out. Check in ini maksudnya waktu dimulai webinar. Check out ini waktu berakhirnya webinar sesuai dengan tanggal juga jamnya.
Cuma teman-teman harus ketahui ya, bahwasanya check in dan check out ini nanti belum ada perubahan, dalam arti tidak ada datanya, masih berupa strip atau kosongan, kalau teman-teman ngeceknya sebelum jam 11. Jadi kalau ngeceknya jam 11 kurang, itu nanti cuma strip. Loh Pak, saya sudah belum jam 11. Meskipun webinarnya mungkin sudah saya akhiri, tapi belum masuk data seperti itu. Jadi nanti ngeceknya paling enggak setelah lewat jam 11. Ataupun kalaupun agak telat ya setengah jam atau 1 jam lah ya. Jadi nggak usah khawatir. Atau mungkin yang ngeceknya pas jam 11, nanti ada yang ini Pak, tahunnya kok tahun zaman berapa itu ya, 1970 kemarin juga ada yang seperti itu. Itu nggak usah khawatir ya. Nanti memang itu maksudnya memang sistemnya masih belum refresh atau gimana. Jadi nggak usah khawatir. Nanti silakan dicek seperti itu. Ini tandanya sudah isi absensi. Oke. Karena hari ini masuk sesi terakhir, selain materi logo nanti juga akan ada evaluasi ya teman-teman. Evaluasi entah itu berupa pengerjaan soal ganda ataupun kuesioner, berikut juga ringkasan atau ngisi ulasan. Nanti teman-teman setelah webinar ini saya akhiri, nanti teman-teman jangan langsung lab ya, ataupun langsung keluar. Jadi nanti untuk teknis evaluasinya pastikan teman-teman ini ya melihat atau memperhatikan nanti yang akan disampaikan sama Pak Rus. Jadi biar nggak bingung. Jadi setelah webinar selesai langsung lab, nanti bingung baru ini ya kontak ya, bingung sendiri. Jadi usahakan nanti jangan langsung lab, nanti akan disampaikan langsung sama Pak Rus. Oke ya, itu berkenaan dengan absensi. Kira-kira bisa dipaham ya teman-teman penjelasan dari saya berkenaan dengan absensinya, atau masih bingung nih Pak? Monggo, mana yang mau ini masih bingung absensinya? Oke, sambil saya baca. Oke, sesi 1, sesi 2 sudah ada jam check in check out, tapi kok terhitung belum selesai. Belum selesainya di mana? Nanti akan dibantu sama admin kami ya. Akan dibantu sama admin kami. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita ini ya menjalankan sesuai sesi kita hari ini, sesi 3 berupa webinar sama ada tanda belum selesai, nanti akan dibantu sama admin kami. Andi Mullah Warman. Kak, kalau misalnya udah terlanjur masuk lewat Gmail, Kak. Soalnya semua sesi saya masuknya lewat link Gmail. Nah, tinggal Andi, untuk Mas Andi Mullah Warman ini ada ini enggak? Check in check out-nya ada enggak? Kalau ada, jadi ya tidak ada masalah ya. Tapi kalau kemarin misalnya udah sesi 1, sesi 2, udah mengikuti, sudah klik absen, tapi berhubung saya pakai Gmail itu enggak ada Pak. Nanti silahkan ini ya kontak CS mau belajar apa. Seperti itu ya. Wahyu Agung Setioko, materi PDF-nya belum di-share ya Mas? Oke. Nanti silahkan dicek ya di grup. Oke. Oh iya, Rahmat Fauzan. Jangan terlalu siang Kak untuk evaluasi karena Jumatan. Oke, kalau begitu sambil ini nanti kalau ada yang ditanyakan lagi saya lihat lagi ya chatnya. Langsung saja untuk logo kedua ya. Logo kedua seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membuat latihan desain logo ini ya. Salah satu operator seluler Telkomsel ya. Oke. Masih ingat teman-teman untuk lembar kerjanya sudah dipersiapkan, mau dinamai monggo, enggak monggo, atau dinamai latihan logo atau logo Telkomsel gitu juga boleh. Oke. Langkah pertama dalam pembuatan logo Telkomsel adalah kita buat objek dasarnya dulu. Di sini objek dasar pertama saya buat adalah persegi 6.
aktifkan polygonal tool, pastikan angkanya kita isi 6 ya, point or set. Langsung kita buat sambil tahan kontrol. Seperti ini. Oke, di objek persegi 6 ini kita akan rotasi dulu ya. Jadi kita normalkan dulu pakai pick tool. Kita klik kembali pada objeknya. Jadi klik sekali lagi pada objeknya dan pick tool. Nah, teman-teman di situ kan muncul indikator ya. Nah, anak panahnya jadi banyak. Nah, kita pilih saja salah satu indikator panah yang melengkung itu untuk rotasi. Rotasinya gimana Pak? Nah, seperti ini ya. Jadi lebihnya seperti ini. Oke. Kalau sudah, untuk objek persegi hitam yang pertama, ini kita kasih warna ini ya, abu-abu di sini. Nah, seperti ini. Kenapa dikasih warna abu-abu? Karena kalau kita lihat dari logo aslinya, di situ ada 2 buah ini ya, objek segi 6. Jadi ini difungsikan sebagai shadow atau bayangannya. Oke, terusan kita buat dan kita kasih warna. Ini kita duplikat. Boleh dengan cara tekan Ctrl D atau dengan cara klik kiri tahan, seret ke area manapun, klik kanan. Terserah ya, mau pakai ke kiri atau pakai Ctrl D. Jadi kita enggak membatasi ya. Jadi tinggal disesuaikan saja buat ini ya. Ini saya buat sebuah elips tool. Oh, double-nya diulang, ya wes. Jadi tadi sudah dibuat ya persegi 6 yang pertama. Nah, karena kita fungsikan segi 6 yang pertama ini sebagai shadow atau bayangan, jadi umumnya kan dikasih warna gelap. Nah, di sini saya kasih warna abu-abu atau warna hitam 80%. Untuk duplikatnya bisa dengan tekan Ctrl plus D. Hanya saja kalau Ctrl plus D nanti posisinya kan masih perlu kita geser manual ya. Ini baru dikasih merah. Atau dengan cara kita seret ke area manapun, kita posisikan seperti ini. Klik kiri tahannya jangan dilepas dulu, kita klik kanan. Nah, jika sudah muncul icon plus di samping pointer, kita lepas. Hasilnya mana Pak? Langsung saja kita ganti warna merah. Kita buat sebuah objek lingkaran. Nah, untuk lingkarannya di sini saya buatnya bukan presisi ya. Jadi saya buatnya lonjong seperti. Kalau sudah kita netralkan pakai pick tool karena saya akan duplikat lingkarannya ini ya. Jadi 2. Cuma duplikan. Ini kan objeknya terpilih atau terklik ya. Di situ akan muncul titik-titik atau node bagian kiri ya, tengah sebelah kiri. Nah,
itu kita klik tahan. Jadi klik kiri tahan sama klik kanan ini diklik bersamaan. Setelah muncul plus kita lepas. Oke. Nah, untuk hasil duplikat yang ini ya. Nah, hasil duplikat yang ini. Ini akan saya kurangi ya. Maksudnya tingginya. Nah, tingginya saya kurangi. Nah, teman-teman bisa pilih titik yang tengah atas atau tengah bawah, sama aja. Nah, ini ditarik ke dalam sambil tahan shift. Nah, kok sambil tahan shift, Pak? Biar kalau kita tarik salah satu sisi, yang sisi lain mengikuti. Nah, seperti itu. Kalau masih kurang ya tinggal ditambah sendiri ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang hasil duplikat kan posisinya sudah terpilih ya, masih posisi aktif. Nah, kita selanjutnya tahan tombol shift. Tahan tombol shift, lalu pilih lingkaran yang besar atau yang pertama. Shift-nya boleh dilepas, kita pilih trim. Nah, jadi lingkaran yang besar ini sudah kepotong. Hanya saja di bagian ini ya, kepotongnya sedikit. Ini mau saya tambah lagi ya bagian perpotongannya. Jadi saya geser dulu untuk pemotongnya atau objek duplikat tadi. Nah, saya posisikan seperti ini. Klik dulu lingkaran yang kita munculkan sebagai pemotong, lalu tahan tombol shift. Lalu kita potong lagi. Shift-nya boleh dilepas, kita pilih trim. Jadi saya cuma nambah ininya ya, potongnya biar agak nambah lagi. Baru ini boleh di-delete. Seperti itu. Oke, untuk objek ini saya agak sedikit buat seperti ini ya. Jadi saya buat agak cekung. Kalau sudah, kita tinggal posisikan di sini, di atasnya. Nanti kalau misalnya kurang besar, teman-teman silakan ditambah dengan cara ini ya, tarik salah satu sudutnya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita rotasi. Klik sekali lagi pada objeknya, kita rotasi seperti ini. Nah, gitu ya. Pastikan di bagian sini. Nah, karena ini mau kita rotasi, teman-teman bisa perhatikan di sini ada yang namanya titik center. Ini kita pindah di gunanya kunci apa bagian sini ya. Jadi biar bagian ini bisa muter tanpa bagian lain rotasi. Nah, kita buatnya seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya titiknya itu kan muncul lagi atau kembalikan di tengah center. Ini. Nah, masih dalam kondisi indikator rotasi objek ini masih muncul, kita akan duplikat ya. Nah, duplikatnya gimana Pak? Nah, teman-teman klik kiri tahan pada indikator rotasi ya. Nah, seperti ini, klik kiri tahan, terus teman-teman rotasi. Klik kiri tahannya jangan dilepas, selanjutnya kita klik kanan. Nah, seperti ini. Untuk bagian sini kita naikkan sedikit biar ketemu sama pojoknya. Nah, seperti ini.
bagian sini kita pindahkan dulu titiknya ke sini. Nah, di pojok sini ya untuk menunjuk. Ini kalau mau kita turunkan sedikit lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Sudah ya? Nah, hasilnya sementara seperti ini. Dan ini tidak kita kasih warna dulu ya. Jadi memang sengaja nggak saya kasih warna. Karena objek ini nanti akan saya kasih warna putih dan abu-abu. Oke. Step selanjutnya, teman-teman aktifkan yang namanya ini ya teman-teman, Smart Fill Tool. Ya, ini kemarin di pembukaan ya, belum saya jelaskan. Smart Fill Tool ini fungsinya untuk memberikan warna pada perpotongan objek. Jadi misalnya gimana? Kalau objek yang kita kasih warna, ini ada dua ya. Satunya hijau, satunya kuning. Nah, kan dua objek, tadi cuma dua warna saja. Nah, sebenarnya ini bisa kita kasih 3 warna sekaligus ya, padahal ini 2 objek. Hanya saja syaratnya harus berupa outline saja ya, tanpa warna di dalamnya. Jadi tanpa. Jadi posisikan objeknya seperti ini, kita aktifkan. Untuk warna sendiri pilihnya bukan di palet warna ya, tapi di untuk outline kita setting non. Selanjutnya sudah dipilih warna merah dengan outline non, kita tuangkan warnanya misalnya di sini. Jadi hanya potongan ini saja ya. Nah, untuk potongan kedua kita misalnya kasih warna kuning. Potongan ketiga kita kasih warna hijau. Padahal ini 2 buah objek ya, bisa kita kasih 3 warna bahkan 4 warna sekaligus sesuai dengan kita memposisikan objeknya di mana. Seperti itu. Nah, untuk logo Telkomsel ini sendiri nanti kita pakai cara seperti itu ya. Nah, jadi karena ini posisinya sudah sesuai, kita aktifkan dulu Smart Fill Tool. Mewarnai hanya di perpotongan objek saja. Syaratnya harus berupa outline saja, nggak boleh dikasih warna fill. Oke, Smart Fill sudah diaktifkan. Saya di sini pilih warnanya putih, karena logo aslinya di bagian sini memang warna putih. Kita tuangkan di sini potongan pertama, terus potongan kedua sini, ketiga tengah, keempat ini, kelima ini. Nah, untuk perpotongan yang ini warnanya abu-abu terang. Jadi kita pilih dulu ya, abu-abu terang. Saya misalnya pilih yang ini. Nah, tuangkan di perpotongannya di sini. Nah, di sini. Masuk di sini ya. Terus di sini. Ini. Jangan sampai ada yang lewat. Nah, terus di sini juga. Terus di bagian juga ya teman. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah hampir selesai ya. Hanya saja jika teman-teman perhatikan ya, ini tadi kan nggak saya setting dengan disertai outline ya, biar nggak tumpuk-tumpuk. Cuma kesannya kok masih ada kayak perpotongan Pak. Nah, ini bisa kita siasati. Nah, caranya gimana? Di sini kan ada 5 potongan ya. Jika saya klik kan ada itu tandanya. Nah, ini kita pilih atau seleksi secara bersamaan dengan tahan tombol Shift. Jadi saya pilih potongan yang pertama, saya klik. Tahan tombol Shift, klik potongan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baru Shift-nya boleh dilepas. Nah, nanti akan muncul menu setting. Nah, menu setting ini adalah menu pembentukan objek baru hasil dari 2 buah objek ataupun lebih yang diseleksi secara bersamaan. Nah, di sini kita pilihnya well. 5 buah objek disambung jadi 1. Nah, hasilnya sini. Nah, ini garis perpotongannya sudah hilang. Oke. Langkah terakhir tinggal kita hilangkan outline-nya. Nah, yang ini seperti ini juga. Langsung saja biar cepat. Ini kita blok pakai pick tool. Jadi kita pilih semua ya, objek yang nanti ada outline itu langsung di
kejar ya, outernya dihilangkan. Nah, langsung setting outer limit jadi non. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ya. Padahal ini dua objek ya, nah, cuma bisa dikasih warna campur-campur ya. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita blok kembali. Kita klik kanan, pilih grup objek. Nah, ini sudah satu objek ya setelah di grup. Tujuannya apa? Biar kalau kita geser-geser itu enggak pisah-pisah ya, atau istilahnya enggak terebrei. Oke. Kita perkecil, tinggal kita kasih teks sebagai pendukung. Aktifkan dulu teks toolnya. Ketikkan sesuai dengan nama ini ya, operator ya. Maaf, ini bukan promosi ya. Ini hanya sebagai media pembelajaran saja. Di sini kita tambahkan efek bold, tebal, sama italic. Kasih warna merah. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman kalau mau nambahin lagi, Pak dikasih background boleh juga itu. Oke. Seperti ini. Oke ya. Kita kasih warna hitam. Loh Pak hilang ketutupan, nggak usah khawatir. Nah, ingat objek yang terakhir kali dibuat atau baru dibuat itu pasti posisinya di paling atas. Nah, kalau nanti ada objek-objek yang sudah pernah dibuat sebelumnya, posisinya akan ketutupan atau terhalang. Nah, kita bisa atasi dengan cara ini ya, pilih menu order. Order ini untuk mengatur posisi objek, bisa di atasnya, di bawahnya, di atasnya tepat, di bawahnya tepat, dan lain-lain. Karena ini posisinya mau kita pindah di paling belakang, kita klik kanan, pilih order. Nah, yang kita pilih di situ adalah to back of pack atau to back of layer. Artinya sama aja, pilih salah satu. Artinya kita posisikan objek background warna hitam ini di paling bawah atau paling dasar. Hasilnya seperti ini. Tinggal kita blok, klik kanan, pilih group objek. Hasilnya seperti ini. Oke ya teman-teman, ini tadi hasil akhir dari itu ya, dan logo Telkomsel. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, saya bingung klik kalau prakteknya tapi aduh kalau cepat lagi. Moga untuk Mikial Kafka yang bingung di bagian mananya. Ayo Agung Setio. Kalau cepat kayak balapan saja, Pak. Monggo kalau masih bingung atau memang terlalu cepat, monggo ditanyakan saja. Yang bagian mana? Puryanti dulu yang dobelnya tadi. Ya wis dobelnya, double yang mana ini? Kalau double segi 6 kita harus aktifkan dulu polygon tool ya. Buat segi 6. Nah, ini enggak saya rotasi. Toh intinya yang digunakan cuma double ya. Nah, doublenya pertama, teman-teman bisa pakai Ctrl plus D. Nah, Ctrl plus D. Itu yang pertama ya. Nah, kalau yang kedua, teman-teman bisa pakai klik kiri tahan, klik kiri mouse ya. Klik kiri mouse tahan, terus diseret ke area manapun. Jadi ini istilahnya di drag. Klik kiri tahan, seret itu artinya istilahnya di drag. Nah, ini klik kiri tahannya jangan dilepas dulu, kita klik kanan. Nah, di situ muncul icon plus, lepas. Klik kiri tahan pada objek, klik kanan, jika sudah muncul plus, lepas. Nah, jadi dua metode ya. Monggo mau pilih cara yang mana. Sebenarnya banyak, cuma ini yang sebagian saja ya. Jadi biar nggak terlalu bingung nanti. Yang lain. Saya mau Jumatan Kak Sulasi udah mau sholat Jumat. Monggo ya untuk Mas Muhammad Awal ya. Monggo. Oke, yang pertama tadi Mas yang UTRI ulangin sekali saja ya udah untuk Zaitun Anwar. Wes kembali logo. Mungkin agak cepat ya mungkin ya.
Jadi pertama objek dasar yang kita buat untuk logo HUTRI objek segi 5. Jadi pakainya polygon tool. Jadi meskipun polygon tool ini objek dasarnya dibuat untuk segi 6, tinggal kita isikan angkanya saja, nanti mau jadi objek sisi atau segi berapapun ya. Nah, tinggal kita isinya di sini, point or side. Isi angka 5, loh kok masih segi 6 ini? Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, selanjutnya objek segi 5 ini boleh langsung kita kasih warna merah. Kan kita posisikan sebagai background. Dan yang sebelumnya sudut lancip ya, nah, sudut lancip yang atas, ini mau kita ubah ke bawah. Kita pakai mirror vertikal di sini. Nah, ini kita pilih. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ini untuk outline-nya bisa dihilangkan saja, outline width diatur non biar lebih rapi. Nah, selanjutnya biar kita bisa modifikasi objeknya nanti bisa lengkung ataupun ini diratakan ya. Kita klik kanan terlebih dahulu pada objeknya. Pilih convert to group atau Ctrl plus key. Oke. Selanjutnya baru kita aktifkan yang namanya shape tool. Nah, setelah kita aktifkan shape tool, ini nggak langsung bisa kita lengkungkan ya. Teman-teman perhatikan, di situ ada titik yang tidak pas atau tidak benar-benar di pojok atau di sudut. Nah, itu kita hilangkan saja dengan cara double klik. Klik gitu. Ada 5 ya. Double klik di masing-masing titiknya yang tidak pas di sudut. Oke. Kalau sudah, sudut kanan atas dan kiri atas kita samakan dengan sudut kanan bawah dan kiri bawah. Nah, kita pilih dulu sudutnya. Sambil tahan kontrol kita biar lebih mudah, nanti tadi teman-teman bisa pakai nah ini ya, ruler. Cuma kalau misalnya udah biasa ya udah nggak usah pakai ruler ya nggak apa-apa, atau guideline ya istilahnya. Untuk yang kiri juga sama, kita klik dulu, tahan kontrol, tarik ke kiri juga. Kira-kira saja kalau sekiranya udah lurus ya wes. Ya sudah. Nah, tinggal dua sudut atas kanan kiri ini kita blok pakai shape tool. Pakai shape tool ya, bukan pakai pick tool. Ingat, pakai shape tool. Kita blok, tinggal kita tarik ke atas sambil tahan kontrol lagi. Jadi tahan kontrol itu tujuannya biar posisi ya, lurusnya itu tetap stabil. Kalau kita tarik ke atas, nggak ke kanan, nggak kiri ya, nggak goyang. Kalau horizontal, nggak naik, nggak turun. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, tinggal kita membuat kelengkungan di sini. Teman-teman pilih dulu yang sudut bawah atau yang runcing itu. Dipilih, lalu pilih convert to group. Tinggal ditarik langsung di tengah-tengahnya. Seperti ini. Wih. Terus pilih sudut yang kanan bawah. Kita klik. Pilih convert to group di property bar ya. Nah itu, kita klik. Nah, yang kita drag, ini ya tepi di tengah-tengah antara dua anak panah ini. Nah, ini kita klik tahan, tarik. Ini ya. Nah, kita netralkan dulu pakai pick tool. Nah, ini untuk background sudah jadi. Tinggal kita buat 75-nya ya. Di sini aktifkan dulu objek persegi, rectangle. Rectangle kita buat seperti ini. Nah, sudah. Boleh dikasih warna putih. Outline-nya kita tipiskan dulu ya, headline. Kalau sudah dibuat seperti ini, kita duplikat jadi 2. Klik kiri tahan, seret ke arah manapun, klik kanan. Jika sudah muncul plus, lepas. Atau langsung Ctrl D, cuma intinya nanti sama ya. Kita ubah rotasinya di angle of rotasi 90. Jadi yang sebelumnya horizontal, setelah kita isi 90 di angle of rotasi dan kita enter,
maka dia jadi vertikal. Kita posisikan manual seperti ini. Biar lebih jelas di zoom ya. Oke. Oke. Untuk objek kedua ini kita tarik ke bawah sedikit ya, biar agak panjang. Nah, seperti ini. Biar jadi melengkung gimana Pak? Nah, kita harus klik kanan dulu objeknya. Pilih convert to group. Ctrl plus T. Lanjut, pilih shape tool. Nah, nanti muncul seperti ini garis putus-putus. Nah, yang kita perlukan adalah munculkan ini ya, anak panah di yang garis panjang ya, tepi kanan kiri. Caranya kita pilih sudut kanan bawah, klik, pilih convert to groove di property bar. Nah, di sini. Kita pilih kiri atas, sudut kiri atas, pilih convert to groove. Jadi kanan kiri sudah muncul. Nah, kita nggak usah utak-atik, tinggal kita seleksi ya atau blok dua sudut yang bawah, kanan kiri. Pakai shape tool, bukan pakai wheel tool ya, pakai shape tool. Kalau sudah diblok, kita tarik ke kiri sambil tahan kontrol lagi. Tujuannya apa? Tahan kontrol biar nggak naik, nggak turun, nggak geser ke kanan ataupun ke kiri. Tinggal kita pilih satu persatu node atau titiknya. Nah, kita tarik saja panahnya. Untuk menyesuaikan ini ya, lengkungnya atau ini ya, lebarnya tebal tipis. Nggak usah khawatir nanti kalau ini kurang pas bisa kita perbesar. Nah, ini kan juga bisa ya, nggak masalah. Oke, lanjut kita buat angka 5-nya. Di sini langsung saja untuk objek pertama dari angka 7-nya saya duplikat. Ctrl D. Kita kita posisikan ya, posisikan di sini. Biar lebih mudah di zoom. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kurang jangkau, kita tarik manual. Nah, seperti ini. Oke, ini bagian pertama dari angka 5. Langsung kita duplikat, klik kiri tahan, seret ke arah manapun, klik kanan. Muncul plus, lepas. Tinggal kita rotasi di angle of rotasi 90, kita enter. Nah, posisinya, kita posisikan manual. Kita tarik ya ke atas, tujuannya biar ini ya nggak terlalu panjang. Nah, sekarang tinggal lingkarannya nih ya. Nah, untuk lingkarannya teman-teman buat pakai ellipse tool. Kita buat sambil tahan kontrol. Ya, biar sama tipisnya. Nggak usah khawatir kalau belum langsung jadi, kita bisa kurangi manual. Nah, seperti ini. Tapi usahakan di sini ketemu pojoknya ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya, ini masih dalam kondisi aktif atau terpilih. Kita tahan tombol shift. Tahan tombol shift, lalu tarik salah satu sudutnya ke dalam. Tombol shift sama klik kiri tahan, jangan dilepas dulu, kita sesuaikan dulu ketebalannya. Kalau sudah, kita klik kanan. Nah, di situ muncul agen plus, lepas. Nah, hasilnya sudah terbuka jadi 2 dengan posisi pas di tengah. Nah, selanjutnya, lingkaran yang tengah ini posisi sudah aktif atau terpilih ya. Kita langsung saja tekan tombol shift, pilih lingkaran yang luar. Jadi lingkaran pertama mau kita buat sebagai pemotong. Nah, potongnya pilih mana? Pilih fitur trim. Jadi yang dipotong adalah yang terakhir kali ini ya dipilih. Nah, seperti itu. Saya hilangkan dulu warnanya. Oke, tinggal kita potong di bagian sini. Kita pakai rectangle. Nah, seperti ini. Nah, segini aja ya.
Oh, ketebalan. Oke, kalau sudah posisinya seperti ini, kita pilih dulu objek yang baru kita buat. Ini persegi. Tahan tombol shift, pilih objek lingkaran yang sudah berlubang. Shift-nya boleh dilepas, kita pilih trim kembali. Oke, ini. Jadi kita delete. Ini ya, tinggal kita kasih warna putih. Nah, biar ini objek-objek yang terpisah sebelumnya, biar jadi nyambung, kita blok. Jadi blok hanya angka 75-nya saja. Background-nya nggak usah diikutin dulu. Kita pilih well. Well kan ikonnya nyambung ya. Jadi mau 5 objek, 6 objek ini jadikan satu. Oke. Ini masih belum rapi ya, udah kita lihat ya di sini belum rapi. Kita aktifkan shape tool. Kita rapikan. Kita ya. Jadi di delete aja, klik 2 kali, ya rapi, terus bagian ini juga di delete, klik, ini juga delete. Gitu. Nah, jadinya nyambung. Oke, tinggal ini kalau mau kurang turun ya kita turunkan aja manual ya, sambil tahan kontrol. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita netralkan pakai pixel. Oke, tinggal outline-nya kita buang. Setting outline jadi none. Nah, sudah ya. Nah, ini kalau nanti mau dikasih warna abu, nah, bisa ya. Oke. Langkah terakhir tinggal kita blok sekalian background-nya. Klik kanan, pilih group object. Atau langsung setelah diblok, teman-teman tekan kombinasi Ctrl plus G. Hasilnya seperti ini. Oke ya, ini untuk logo HTRI ke-75. Oke, sudah jelas ya. Gak usah khawatir, insya Allah nanti akan di-share ya untuk video recordnya. Oke. Itu ada 2 lingkaran, dengan caranya Kak. Tolong diulangi karena biasanya saya pakai duplikat. Lingkaran kecil dan lingkaran besar. Buat dulu lingkaran ya. Nah, ini. Kalau sudah, tahan tombol shift. Terus tarik salah satu sudutnya ya. Boleh ini, salah satu. Ini tahan tombol shift sambil tarik salah satu sudutnya ke dalam. Shift-nya jangan dilepas dulu, klik kiri tahannya juga jangan dilepas dulu. Kita klik kanan, jika sudah muncul plus baru dilepas. Nah, seperti itu ya. Jadi pelan-pelan saja prakteknya. Tahan shift, tarik salah satu sudutnya ke dalam. Shift sama klik kiri tahan jangan dilepas dulu, kita klik kanan. Muncul plus baru dilepas. Nah, pasti hasil duplikat berada di atas dan posisinya sudah aktif. Kita langsung saja tahan shift lagi, pilih lingkaran yang besar, pilih trim. Hasilnya mana? Hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu ya, cara duplikat sekaligus motong. Oke, lanjut. Untuk yang lain. Pak, kok punya saya nggak bisa di-save ya, Haryono? Mungkin kedetek di trial ya. Biasanya kalau trial itu di sini save atau save as-nya itu abu-abu. Kedetek ini ya, atau istilahnya apa? Bajakan atau gimana ya. Itu biasanya yang pakai apa? Istilahnya crack ya. Kalau saya kebetulan untuk hari ini prakteknya pakai portable. Jadi meskipun connect internet nanti kalaupun kedetek trial ya, nanti nggak perlu yang namanya uninstall. Jadi cukup kita delete folder ya. Nah, foldernya itu pasti di luar ya. Jadi bukan berada di C atau yang mana. Tinggal kita delete foldernya, kita jalankan lagi kode portable-nya. Aman itu ya. Itu lebih mudah dan ukurannya pun nggak sampai 100 MB.
Mana lagi yang mau ditanyakan? Boleh kasih tips biar bisa di-save. Kalau sudah ini nggak bisa nge-save untuk CorelDRAW yang versi full installer, itu memang nggak ada cara lain ya selain dihapus terus install ulang CorelDRAW-nya. Seperti itu ya untuk Mas Haryono. Nah, kalau saya sendiri kalau pakai full installer ya, saran saya ya. Jadi kalau misalnya ini nanti Mas Haryono apa istilahnya install lagi ya baru. Nah, nanti kalaupun memaksa masih pakai koneksi internet, jadi usahakan sebelum WiFi ataupun data ya itu diaktifkan. Masnya silahkan buka dulu Corelnya ya. Jadi Corelnya dibuka dulu, X7, kalau sudah ke open, nanti di minimize, baru aktifkan WiFi ataupun jaringan datanya. Insya Allah nanti nggak apa-apa. Jadi jangan sampai buka Corelnya itu setelah koneksi internetnya diaktifkan. Seperti itu. Wahyu Agung Setioko, minta saran gambar-gambar PNG maupun font yang aman agar nantinya tidak dituntut mengenai hak cipta. Intinya gini ya, kalau untuk gambar-gambar silakan nanti misalnya vektor ya, vektor. Nah gini, cari aja intinya yang nggak ada watermark. Nah seperti ini. Nah ini kan ada watermark ya, design by freepik.com. Nah ini nanti kena hak cipta. Yang nggak ada watermarknya apa? Nah seperti ini. Ini kan nggak ada watermarknya, nggak ada teksnya, sumbernya dari apa. Ini nggak apa-apa. Koki unduh gratis. Nah, seperti itu. Itu kalau gambar. Kalau font sendiri yang mau benar-benar aman ya ini ya, yang sudah tersedia di Corel. Nah, jadi kalau font yang mau aman, yang tersedia di Corel. Nah, di sini ya. Ini semuanya memang sudah paten ya, nah, tanpa lisensi. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk lisensi sendiri itu aman-aman saja kalau asal kita downloadnya itu bukan untuk kebutuhan apa ya istilahnya, untuk kebutuhan komersil. Jadi untuk diperjualbelikan. Misalnya kita disuruh buat desain logo ya, desain logo. Nah di situ kita pakai font hasil dari download situs dari mana gitu ya. Nah itu kan kita kan dibuat dikasih fee ya atau istilahnya dikasih upah ya. Nah itu namanya untuk kebutuhan komersial diperjualbelikan. Nah, sementara font itu sendiri bukan kita yang buat ya, bukan karya kita. Nah itu mungkin bisa kena ini ya hutan. Tapi kalau hanya untuk sekedar edit untuk apa dinikmati sendiri, nah itu ya mungkin untuk stiker terus ditempel atau dipajang di rumah itu saya rasa enggak. Tapi kalau untuk kebutuhan komersil atau diperjualbelikan, nah itu baru nanti kena itu ya hak cipta. Seperti itu. Yang lainnya. Oke, sama-sama. Rasanya dengan Muhammad Awal. Oke, untuk yang ibadah, monggo kalau memang sudah masuk waktunya, boleh ini ya Jumatan dulu ya. Kalau memang sudah masuk. Muhammad Fahmi Wahyu. Pewarnaan mana ya? Pewarnaan tadi ya. Enam ya katakan ya. 6. Bisa rotasi dulu. Ini saya kasih warna merah saja. Outline-nya saya buang. Terus saya buat lingkaran. Lalu saya duplikat. Saja seperti ini ya. Untuk pewarnaan ini kita harus smart fill itu tidak boleh warna fill ya, atau dengan cara klik kiri. Jadi harus warna outline saja yang hitam ini.
Nah, aktifkan dulu Smart Fill. Nah, kita warnanya milih di sini, misalnya putih. Outliner-nya di setting none. Nah, yang kita kasih warna, yang potongan ini saja ya di dalam kotak. Nah, ini kita klik. Biar nyambung gimana tadi, Pak? Nah, gini ya. Ini kan 5 potongan. Kita klik terlebih dahulu, tahan tombol shift, klik potongan sisanya ya. 3, 4, 5. Shift-nya boleh dilepas, kita pilih well. Otomatis nanti nyambung seperti itu. Nah, untuk Smart Fill yang lain, yang bagian sini dikasih abu-abu, kita pilih abu-abu dulu. Kita klik di sini, klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, seperti itu ya. Itu untuk perpotongannya. Nah, sudah segitu aja. Nah, tinggal nanti di blok semuanya. Terus outline width-nya di setting none. Nah, nanti sudah. Seperti itu ya untuk Smart Fill. Nanti kalau masih belum jelas, dilihat aja nanti di video yang akan di-share sama Pak Terus ya, atau bisa jawab langsung ke saya. Oke ya, ini saya rasa udah 10:30. Supaya logo jadi 3D gimana ya, tinggal di duplikat aja ya. Nah, ini kan dikasih bayangan itu sebenarnya termasuk salah satu buat 3D ya. Nah, seperti ini. Ini. Atau mungkin dikasih warna gradasi pakai interaktif tool, interaktif ya, langsung kita drag seperti ini. Kotak-kotaknya diklik aja masing-masing diganti warna lain. Nah, seperti itu. Merah misalnya kita ganti warna. Nah, seperti itu ya, itu cara lain. Oke, untuk sesi ini saya rasa saya akhiri dulu ya. Monggo kalau memang belum ada beberapa pertanyaan banyak yang belum bisa saya jawab, silakan nanti ditanyakan di WA group atau bisa di japri saya langsung ya. Ini nomornya saya tulis dulu. Nah, silakan WA saja di situ. Karena sebelum Jumatan akan dijelaskan dulu ya Pak Arus mengenai teknis isi evaluasinya. Oke, saya ucapkan dulu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join webinar dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya karena sudah memilih lembaga kami sebagai pilihan pelatihannya. Tak lupa saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya barangkali dalam penyampaian materi baik di sesi pertama, kedua maupun yang terakhir hari ini ada kesalahan kata ya. Oke, saya doakan untuk teman-teman yang sudah join webinar sesi pertama sampai terakhir sukses selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan berkenaan dengan program prakerjanya, sertifikat berikut juga insentif ya tentunya. Kita akan jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Rus. Baik, terima kasih Mas Arom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah sesi terakhir ya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang dan lebar ya oleh Mas Tarom. Saya hanya menambahkan sedikit. Yang pertama adalah ucapan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah memilih kelas ini ya. Kemudian yang kedua, silahkan teman-teman manfaatkan ya materi atau ilmu yang sudah dibagikan oleh Mas Tarom ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, bisa buat teman-teman ke depannya. Kemudian yang terakhir saya mohon maaf ya apabila dalam kata-kata kami atau mungkin ucapan kami ya atau mungkin WA kami kurang berkenan di WA group atau mungkin di kolom Zoom ini ya, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya.
dan niat kami adalah ingin memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin buat teman-teman ya. Langsung saja untuk evaluasi nanti akan kami share di kolom chat Zoom ya untuk linknya, dan kami bagikan juga di kolom WA group ya. Kemudian kapan waktunya silahkan teman-teman kerjakan ya, setelah Jumatan juga boleh ya, atau nanti juga boleh, yang penting kami tunggu 1 kali 24 jam ya. Jadi kami tunggu sampai besok ya, paling tidak sampai jam 11 siang ya. Jadi sampai jam 11 siang besok, sehingga rekapan dari teman-teman nanti bisa kami laporkan ke pihak mau belajar apa. Kemudian dipastikan ya, jadi setelah teman-teman mengikuti evaluasi, jadi di dalam link evaluasi itu nanti ada kuis atau soal, bentuknya pilihan ganda, sejumlah 10 soal ya teman-teman. Soalnya tidak susah, soalnya gampang sekali ya, tinggal milih A, B, C, D, E ya. Jadi ada 5 pilihan, tapi yang betul hanya 1. Ya itu, kemudian teman-teman jangan khawatir ya, sebenarnya nilai itu sebenarnya gampang kok ya. Yang penting teman-teman silakan nanti dikerjakan ya seoptimal mungkin ya, dengan harapan ya nilainya juga bagus ya itu. Kemudian di dalam evaluasi itu ada kuis dan ulasan untuk lembaga pelatihan ya teman-teman. Jadi jangan sampai bingung, karena itu sudah menjadi kebijakan dari lembaga dan platform. Jadi masukan dari teman-teman itu apa buat lembaga kami, sehingga di dalam pelayanan kami ke depannya itu bisa kami tingkatkan ya. Jadi sekali lagi evaluasi, nanti ada kuis dan ulasan untuk lembaga pelatihan ya. Kemudian setelah mengikuti evaluasi, silahkan teman-teman cek di dashboardnya atau di akunnya masing-masing ya, di mau belajar apa. Jangan bingung absen ya. Absen itu gampang kok sebenarnya. Jadi masih banyak pertanyaan tentang absen ya. Jadi absen nanti kami bantu dari admin kami ya. Jadi kami bantu ya. Yang penting teman-teman ikuti evaluasi ya. Kemudian setelah ikut evaluasi ya, jangan lupa memberikan ulasan untuk dashboard mau belajar apa. Jadi di sana nanti ada menu ulasan ya, di dashboardnya mau belajar apa. Silahkan diisi ya, silahkan diberikan masukan ya buat mau belajar apa, atau mungkin untuk prakerja, atau mungkin untuk lembaga kami. Silahkan ya, silahkan. Kemudian setelah memberikan ulasan ya, nanti ditunggu 1-2 jam ya. Sertifikat itu akan terbit di mau belajar apa, itu ya yang pertama. Kemudian dipastikan nama itu jangan ini ya teman-teman, jangan berbeda dengan nama yang ada di KTP ya. Jadi namanya itu harus disamakan dengan di KTP ya. Karena apa? Karena kalau berbeda itu nanti teman-teman mesti bingung ya. Kenapa kok berbeda padahal sudah sesuai? Nah, itu mungkin pada saat teman-teman mendaftar ya, atau mendaftarkan akunnya di mau belajar apa, itu menggunakan akun misalnya Facebook atau mungkin pakai akun yang lain ya. Jadi silahkan nanti kalau memang berbeda silahkan dirubah, ada prosedurnya. Silahkan kirim ke support@maubelajarapa.com ya, melampirkan KTP, melampirkan kartu prakerjanya dan selfie ya, seperti itu. Ya. Ya, untuk penulisannya, untuk pengajuannya ke support@maubelajarapa.com ya. Karena yang berhak mengeluarkan sertifikat itu adalah mau belajar apa. Jadi kami sebagai lembaga pelatihan itu hanya memberikan materi, kemudian memberikan sertifikasi ya atau ujian, kemudian hasil itu nanti kami laporkan ke pihak mau belajar apa. Ya, jadi yang sekali lagi yang membuat sertifikat adalah mau belajar apa. Jadi kami tidak bisa merubah namanya ya, karena nama teman-teman itu sudah masuk di database-nya mau belajar apa. Ya, seperti itu. Setelah memberikan ulasan, kemudian ditunggu minimal 1-2 jam ya, itu nanti sertifikat akan terbit di dashboardnya mau belajar apa ya. Kemudian
silahkan ditunggu teman-teman ya, 3 sampai 5 hari kerja itu sertifikat akan terbit di prakerja ya. Jadi ditunggu 3 sampai 5 hari kerja ya. Misalnya hari ini sertifikat sudah muncul ya di mau belajar apa, berarti dihitung 3 hari ya, mulai hari Senin ya, karena hari Sabtu Minggu tidak dihitung ya teman-teman. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi mudah-mudahan hari Rabu itu sertifikat sudah terbit di prakerja ya. Kalau 3 hari belum terbit, ditambah lagi ya, 2 hari menjadi 5 hari ya, berarti hari Jumat itu mudah-mudahan sudah terbit. Kalau belum terbit selama 5 hari, silahkan teman-teman ikuti ya, follow up ya di Instagramnya mau belajar apa, kemudian dipilih fake sertifikat ya, silahkan dilaporkan di sana. Itu ada formnya yang harus diisi ya, itu ya teknisnya teman-teman. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tidak ada kendala, teman-teman lancar ya, sertifikat terbit ya, jadwal insentif ya muncul ya, itu adalah harapan kami, harapan teman-teman semua. Baik, untuk evaluasi linknya akan segera saya share ya, silakan nanti bisa dilihat di kolom chat atau di WA group ya teman-teman. Saya tulis dulu. Oke, untuk link evaluasi sudah saya kirim ya, silahkan dikerjakan ya dengan jujur dan teliti ya, nggak usah terburu-buru teman-teman ya. Kalau misalnya terbentur karena harus Jumatan, silahkan Jumatan dulu nggak apa-apa ya. Jadi dipastikan ya di situ dikerjakan ya. Nilai nggak usah dipikirkan teman-teman ya, nilai berapapun silahkan diterima ya. Dan tidak ada remedi teman-teman ya, jadi tidak ada pengulangan lagi ya. Jadi kalau sudah ikut 1 kali ya sudah ya, seperti itu. Oke, silahkan bisa dikerjakan ya. Salam sukses dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dikerjakan sekarang nggak apa-apa, silahkan ya teman-teman.